Banyak itu Mbak statement yang mengatakan Mbak tahun 2025 itu Indonesia akan mengalami kejayaan dan Sang Ratu Adil itu nanti akan memimpin Nusantara Mbak. Gimana menurut pandangan Mbak Gatot? Ya, kalau saya kan sudah jelas ya. Jadi sekarang ini Bapak Jokowi itu ini alam. Pancasila itu bukan main-main, bukan main-main. Itu betul-betul yang sudah diuji dan akhirnya bisa nanti menggantikan ideologi yang sudah usang menurut Bung Karno itu. Nah, bagaimana tidak dinyatakan usang? Seperti manifesto komunis, seperti liberalisme ya, yang diawali dari Thomas Jefferson itu kan lahir pada abad pertengahan, pada masa revolusi industri. Revolusi industri di Prancis, di Eropa itu ada revolusi industri, sehingga dari revolusi industri muncullah kapitalis, liberalis, muncullah kolonialis. Karena perkembangan industri yang sangat pesat, timbul para pengusaha-pengusaha besar, bahkan dari yang tadinya industri kapitalis ya, berkembang menjadi industri kapitalis karena revolusi industri. Karena berkembang menjadi industri kapitalis, maka butuh lahan baru, baik lahan untuk mengeruk atau mendapatkan bahan mentah, bahan baku untuk kepentingan industri, juga lahan untuk pemasaran. Nah ini yang waktu itu muncul. Nah, komunis pun ini anak kandung yang terakhir dari revolusi industri. Tidak hanya liberalis, kapitalis, komunis pun ini anak kandung dari revolusi industri. Nah ini yang nah itu berarti kan sudah usang, sudah 500 tahun. Ini pun juga cocok dengan janji Sabto Palon, 500 tahun. 500 tahun gimana? Ya, 500 tahun. Jadi Mbak, berarti sekarang ini kan lagi rame-ramenya musim pandemi Mbak. Dan sore itu sakit, pagi sakit, sorenya akan meninggal. Apakah ini merupakan awal dari perubahan alam tadi Mbak? Ya betul begitu. Jadi kita tidak langsung menebak ya, karena semua manusia itu hanya mengira-ngira, menebak bahwa Sabto Palon itu janjinya begitu. Jadi baik munculnya Pancasila berikut proklamasi kemerdekaan ini ya, dan berlakunya Pancasila, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara, ini jangkauannya panjang, dua momen kan ini, proklamasi dan sekarang. Ini jadi dengan begitu maka kita bisa menebak bahwa akan terjadi perubahan peradaban manusia ini. Seluruh dunia Mbak Gatot? Seluruh dunia perubahan peradaban. Mbak, apakah ini ada hubungannya dengan ini Mbak? Ini kan ada beberapa para ahli astronomi Mbak yang mengatakan bahwa entah berapa ratus tahun lagi ini kan manusia akan rame-rame hijrah ke planet karena bumi banyak bencana alam. Apakah ada kaitannya dengan ini Mbak Gatot? Nah, ini memang ada suatu pemikiran dari para ilmuwan dan dari para manusia kita ini tentang apakah ada batas bumi ini kemampuannya dalam menampung manusia. Nah, ini apakah bumi ada batas kekuatan bumi menampung manusia. Nah, ini, sampai ada niatan untuk hijrah ke planet lain. Nah, sebetulnya bumi ini sangat sanggup menampung manusia, sangat sanggup. Memang diciptakan manusia ini di muka bumi. Ini ada saling merawat kan, saling memelihara. Manusia memelihara bumi. Nah, bumi nanti dapat imbalan
untuk memberikan imbalan kepada manusia. Dan sampai kapanpun bumi ini mulai tercipta hingga sekarang, ya sampai kapanpun tetap volumenya kan tetap konstan, beratnya konstan, volumenya konstan. Karena semua yang tumbuh di bumi ini berawal dari bumi, bahan bakunya dari bumi sendiri, dari alam, sehingga tidak akan menambah beban berat, tidak akan menambah kesempitan ruangan, enggak. Karena bumi selalu sanggup. Berapa banyak gitu? Selalu sanggup menampung manusia. Hanya manusianya yang tidak percaya, yang mulai curiga. Apa bumi ini masih sanggup menampung manusia ini? Nah, sehingga punya pemikiran macam-macam. Nah, tentang kerusakan bumi, ya ini akibat pola manusia. Pola manusia. Manusia tidak perlu menghindar. Itu namanya mau cuci tangan, pengecut, mau lari. Setelah dirusak dia mau lari, tidak bisa seperti itu. Dia harus diperbaiki kerusakan itu. Jangan lagi merusak alam. Nah, ini yang namanya ajaran tentang alam dan manusia ini, itulah Pancasila. Ajaran itu. Jadi perubahan peradaban itu nanti ke situ, tidak lepas dari Pancasila ini. Kalau kita pelajari, kita tafsirkan dan sebagainya, itulah ideologi yang baru dunia untuk menggantikan ideologi yang sudah lama, kapitalisme, imperialisme, ya, kolonialisme, liberalisme, dan komunisme. Ini bukan mengatakan ini sudah usang. Ini sudah 500 tahun harus diganti. Nah, Bung Karno memberikan tawaran penggantinya Pancasila itu. Nah, ini alhamdulillah bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah mulai mengakui, semua pihak menerima Pancasila. Mbah, tadi Mbak Gadot mengatakan bahwa Pancasila kan sudah diakui, bahkan nanti ke depan dunia pun akan mengakui. Itu maksudnya bagaimana Mbak Gadot? Ya diberlakukan di seluruh dunia? Iya, diberlakukan. Coba nanti kan terasa. Di situ ada faktor keseimbangan Pancasila itu. Persatuan bangsa. Setiap negara, setiap bangsa ini harus rukun. Di dalam negeri itu harus rukun, harus bersatu. Dan nanti ada kerukunan umat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini kerukunan umat manusia. Nanti kerukunan alam, kerukunan antar makhluk, keturunan yang Maha Esa itu. Jadi nanti terus berkembang. Ini ajarannya cerita sederhana, tapi kalau diterangkan betul, ini agak sampai detail pengertiannya itu untuk dan mampu merubah peradaban ini, mampu dengan perubahan peradaban ini mampu sebagai bukan sekedar alternatif pilihan. Kita pun juga tidak mengatakan salah satu pilihan. Nah, semua itu perlu diuji. Nah, untuk di Indonesia sudah cukup diuji. Jadi nanti ke depan tidak menutup kemungkinan Indonesia ini menjadi negara super powernya dunia, betul. Karena sumbernya dari Indonesia, Pancasila itu dari Indonesia. Jadi tidak gampang ya. Mulai 1745 Pancasila itu terus berproses sampai 2 tahun. Sekarang terasa semua sudah paham bahwa sudah diakui oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia ini. Itu. Mbah, untuk yang tadi Mbak kita kembali ke tema awal Mbak, Sabdo Palon. Apakah Sabdo Palon itu kalau kita runtut dengan silsilah itu apa ada hubungannya dengan Majapahit Mbak Gadot? Memang waktu itu kan pada zaman Majapahit. Ada zaman Majapahit ya? Iya, zaman Majapahit, Raja Majapahit yang ke-6. Raja Majapahit pertama kan Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raja Majapahit kedua kan Jayanegara. Raja Majapahit ketiga Tribuana Wijaya Tunggadewi. Majapahit keempat Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanegara.
Raja Majapahit kelima, Wikrama Perdana. Nah, yang keenam, ini dia Kertawijaya dengan gelar atau nama Abhiseka Wijaya Parakrama Perdana. Ini jelas. Dan ini 500 tahun setelah itu kita merdeka. Nah, kemerdekaan itu. Sehingga dihitung dari situ. Jadi sebetulnya 500 tahun lagi saya akan kembali. Nah, itu yang diubah oleh Raden Ngabaya Ranggawarsita, yaitu Kertawijaya itu. Dan 500 tahun kemudian ditambahkan berarti 1945. Nah, bersamaan dengan lahirnya, dengan proklamasi ini, kita munculkan Pancasila. Dimunculkan oleh Bung Karno Pancasila. Ini jadi diri bangsa, jadikan filosofis bangsa, dijadikan dasar negara. Nah, teruji dan diuji dengan segala macam pemberontakan, menggantikan Pancasila. Akhirnya semua akan pemberontakan gagal dan Pancasila tetap jaya, tetap kokoh. Nah, ini nanti di dunia dalam mempelajari sejarah Indonesia ini akan kaget kalau itu benar. Memang goyang pada saat Bung Karno mencetuskan Pancasila, dunia goyang, diakui dan diakui semua negara-negara, baik itu di Eropa Barat dan maupun Eropa Timur, termasuk kita goyang untuk dengan munculnya Pancasila sebagai dasar negara ini. Ini mereka juga cukup tanggap bahwa ini ancaman untuk mereka, ancaman. Mereka pun melawan, ya lipat tangan-tangan orang Indonesia. Akhirnya gagal semua. Nah, karena gerakan untuk melawan Pancasila, untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara ini, yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri, itu dikendalikan oleh bangsa luar. Ya. Otomatis bangsa luar mempelajari, kok gagal, kok tidak bisa berhasil mengganti Pancasila ini. Nah, dia berpikir, dia akan berpikir ulang, kalau begitu betapa hebatnya Pancasila ini. Nah, demikian mereka merasa bahwa ajaran-ajaran lama yang diciptakan oleh Thomas Jefferson, Marxis, Lenin, dan Mao ini ternyata persis sesuai yang disampaikan oleh Bung Karno, sudah usang. Mereka akan merasakan itu, bahwa memang sudah usang, bukan zamannya lagi. Maka mereka akan mulai berpikir tentang Pancasila ini. Ini yang dimaksud perubahan peradaban. Makanya kembali tadi bahwa kalau ada bangsa-bangsa yang merasa sudah sangat modern, mampu menjelajah ruang angkasa, mau eksodus ke planet-planet di sana, ini mau melarikan diri, karena dianggap bumi sudah tidak mampu lagi untuk menampung manusia dan bisa hancur. Nah, padahal sebetulnya bumi tidak punya batas kemampuan dalam menampung manusia dengan segala persoalannya. Tidak terbatas bumi itu, memang diciptakan oleh Tuhan ya, untuk manusia untuk alam. Demikian bumi tercipta lengkap dengan segala materinya, maka diciptakanlah manusia. Berarti manusia diambil dari bumi ini. Nah, antara manusia dengan bumi ini satu kesatuan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Jadi sampai kapanpun bumi sanggup menampung manusia dengan segala persoalannya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nah, ini. Jadi kan kerusakan bumi ini kan ulah dari manusia itu sendiri, Mbak. Betul, jadi betul, mereka ya. itu nggak mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Iya. Mbak, ini juga banyak itu, Mbak, statement yang mengatakan, Mbak, tahun 2025 itu Indonesia akan mengalami kejayaan dan Sang Ratu Adil itu nanti akan memimpin Nusantara, Mbak. Gimana menurut pandangan Mbak Gatot? Ya, kalau saya kan sudah jelas ya. Jadi sekarang ini Bapak Jokowi itu menurut teori siklus. Ya, kalau Kenaro itu Bung Karno, ya, Kertanegara itu Pak Harto, Bapak Jokowi ini Raden Wijaya. Menurut teori siklus. Nah, coba dibaca YouTube saya yang lalu ya. Itu Raden Wijaya itu sekarang ini ya Jokowi ini.
Ini saya tidak bicara masalah reinkarnasi, Titi Sanda, ini teosiklus. Jadi persis suasana sekarang ini merupakan suasana di awal Mojopahit. Nah, Bapak Jokowi ini saat ini. Nah, kalau nanti itu kita tarik tahun 2025, 24, 25. Nah, itu banyak orang meramalkan tanda-tanda bahwa Indonesia menjadi mercusuar dunia. Itu masuk. Betul Bang. Masuk, iya. Karena apa? Gini, sekarang ini kalau kita baca sejarah, seolah-olah pada awal abad pertengahan dan pada saat abad pertengahan, peradaban manusia kan berubah menjadi peradaban alat tukar. Ngerti ya? Jadi peradaban alat tukar, uang. Itu kita dulu kan tidak mengenal uang, kita kan tukar menukar antar barang. Nah, oleh karena itu kita di bumi Nusantara ini terakhir menggunakan alat tukar yang disebut dengan uang ini, yang kita sekarang menyebut dengan rupiah ini terakhir. Karena kita tidak butuh alat tukar itu, tidak butuh. Bahasa lain butuh, karena setiap negara itu sumber daya alamnya tidak sama, sehingga dia harus menukar jarak jauh. Tidak mungkin bakal disebutkan alat tukar. Nah, sedangkan kita tidak butuh alat tukar. Tapi karena pada abad pertengahan itu kita dimasuki bangsa-bangsa dari luar, maka kita masuk dalam peradaban alat tukar itu.